Bortun itu sempat bubar. Itu gimana ceritanya tuh? Bener apa enggak? Cerita duka itu. Iya. Lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum teman, selamat datang di Bortun Official. Pada video kali ini kita akan sedikit mengungkap sejarah Bortun. Kapan berdirinya Bortun, siapa pendirinya Bortun, kita akan ungkap sekarang. Stay tune, jangan di-skip. Oke tuan, sekarang gue sudah sama Madun. Madun itu orang yang tahu, benar-benar orang yang tahu sejarah Bortun. Jadi Madun itu dari kecil sampai sekarang udah ada di Bortun dan juga tahu caranya Madun seperti apa. Kita langsung tanya aja sama Madun gimana sejarah Bortun, dari kapan Bortun berdiri dan pendiri Bortun itu siapa? Eden, tolong jelasin. Bortun berdiri dari tahun 2007 ya, dari gua kelas 3 SD tuh. Gua ingat dari 2007 udah berdiri, cuma ya belum jadi bengkel, masih jadi tongkrongan aja. Tongkrongan, tapi adanya di bidang balap, dan belum aktif buat buka servis apa segala macam, belum. Cuma punya motor itu juga cuma motor 2 tak aja gitu kan. Pada di eranya motor 2 tak kan di zaman 2007 rame lah buat motor satu. Dan mekaniknya sendiri juga bukan akepot, ada mekaniknya satu lagi dan dia udah almarhum, cuma di pro di 2 tak. Khusus di 2 tak aja. Dia yang buat akepotnya, nyeting karbu apa segala macam, yang nyeting speknya akepot ya, seperti itu aja. Nah, untuk pendiri Bortun sendiri, siapa sih pendiri Bortun tuh? Di Bortun ada ya salah satunya ya akepot, penambah kancut, ada tile, ada bagol, ada pampam, wah banyak. Nanti juga ketemu kan. Ya. Ditemuin. Oke teman-teman, next time kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bortun yang lama. Nah sekarang Bortun itu kan dulu punya 2 tak tuh RX-Jet ya, RX-Jet warna merah tuh, gue masih ingat banget motornya kayak apa. Itu awal mula ide bikin motor balap tuh, itu awal mula itu gimana sih bisa terjadinya terbuatnya RX-Jet itu? Ya dari satu orang pertama ya, kita juga masih awam main motor, namanya masih anak kecil, yang lain juga aku juga masih awam main motor. Dari satu orang yang jadi pengarah aja gitu, dia pengen punya motor balap dan dia datengin mekanik dari Bekasi, tapi sekarang sayangnya mekaniknya udah almarhum. Jadi dari situ kita langsung bikin RNJ, pakai main ya kan. Berdiri dah tuh nama Bortun. Di situ kan dulu kan nggak punya bengkel ya, cuma nama tongkrongan, nggak apa-apa lah pakai nama tongkrongan kan Bortun. Tapi sekarang alhamdulillah udah punya bengkel sendiri, udah bisa bikin motor sendiri. Dari belajarnya akepot, dari kerja kerasnya akepot, alhamdulillah udah sampai bisa kayak sekarang, sampai orang pada tahu ya kan. Jadi mekanik, berarti akepot itu termasuk mekanik pertama atau kedua tuh? Jadi bisa dibilang kedua. Jadi yang bikin RX-Jet itu almarhum, diterusin. Jadi almarhum hanya bikin motornya aja untuk setting dan sebagainya, akepot yang ngurus. Dan sampai alhamdulillah sampai sekarang Bortun udah bisa bikin motor sendiri, yaitu akepot sendiri yang bikin. Luar biasa ya akepot itu ya. Lu kan di sini di Bortun tuh dari kecil tuh dari kapan itu bisa lu apa sih namanya ungkapin nggak, lu ceritain nggak sejarah lu pribadi aja? Kalau
ceritain harus dah, nanti gue ketawain dah kalau udah pada. Jadi ceritain aja biar seru ya, gue pengen tahu sejarahnya madu di Bortun itu gimana sih. Itu di Bortun kelas 3 SD, sampai dulu gue sekolah masuk siang, mau berangkat ke Serang, itu gue dijemput dari sekolah, gue sampai izin sama guru. Gue bilang mau kemana dijemput, gue masih ingat. Dan gue nggak naik sekolah juga gara-gara balapan. Gue ikut balap dari kecil, gue dari kelas 3 SD nggak naik ke kelas 4. Di situ dah, gue udah lah, emang ini jalan gue main balap, udah lah gue terusin lah sampai gede lah, udah kangen juga. Jadi Madun itu benar-benar ikut dari kecil ya, gila lu dari SD lu udah ikut balap, luar biasa. Lu kan dulu diajak-ajak balap nih sama anak-anak Bortun, itu tuh yang suka ngajak lu tuh siapa sih? Ngajak gue balap abang gue sendiri ya, ada bang anak kancut, dia yang ngajak gue balap. Ya, gue sempet mau disuruh jadi pembalap. Ya, emang itu cita-cita gue pengen bawa motor RX-Jet dulu pas masih kecil, gue pengen banget tuh punya cita-cita. Wah, suatu saat gue gede nih, gue pengen bawa nih motor ini nih, gue gimana caranya. Wah, di situ tuh gue udah pengen jadi pembalap, akhirnya yang nggak jadi. Parah sih dulu ceritanya, diajak-ajak balap sampai disuruh, namanya anak kecil kelas 3 SD disuruh, kan nggak pernah puasa, lu juga pasti ngalamin puasa pasti setengah hari kelas 3 SD. Gue disuruh puasa dari subuh sampai maghrib tuh, gue baru diajak ke Serang, sampai buka puasa di Serang. Gue gila, bayangin tuh di balap, gue pengen nonton motor RX-Jet doang tuh yang viral dulu di zaman gue, lagi viral zaman gue pengen nonton motor itu doang balapan. Gimana sih sampai disuruh puasa lu, gue asli. Luar biasa, benar luar biasa ya. Untuk RX-Jet sendiri itu dulu tuh sempat viral banget ya, gue juga tahu tuh sampai masuk koran tuh. Kayaknya aktifnya masih ada ya. Nah dulu sempat masuk koran, RX-Jet termasuk motor lumayan kenceng juga sih sampai masuk koran. Terus dulu yang bawa itu siapa sih joki pertama Bortun? Pertama Ate Chamber. Orangnya masih ada? Masih ada, masih aktif juga. Aktif. Cuma sekarang mungkin dia hanya bawa motor 2 tak, nggak bawa motor matic atau gimana, soalnya kayaknya di Bortun udah ini juga nih. Jarang ya? Ya udah jarang kelihatan gitu. Dia sih emang base-nya sih bawa motor 2 tak ya. Dulu di sini juga pernah ada Ranger, Ninja juga ada banyak, ada juga 3 Ninja ya kan. Dari situ udah jarang-jarang ada motor Ninja, nah baru bergegas lah kita bikin apa nih yang rame nih, bikin matic nih, oke bikin matic. Ada salah satu bos yang mau dari Akepon bikin matic, bisa nggak? Oke bisa, ya udah kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah sampai sekarang maticnya lumayan, dulunya cuma motor 2 tak. Nah di situ kita mau balik lagi pakai AT, gimana nih mau pakai AT? Wah kayaknya kalau buat pakai AT kayaknya udah sulit ya kan, soalnya namanya juga udah bagus juga AT. Maksudnya kita cari joki baru, siapa yang joki baru yang punya potensi? Wah ada Iping, kita mulai pakai Iping. Itu baru mulai rajin pakai Iping sampai sekarang ya masih pakai Iping. Masih pakai Iping masih aktif ya di Bortun ya. Oke nih, kita balik lagi ke Bortun ya. Untuk Bortun sendiri dulu tongkrongannya bukan di sini ya Don ya? Ya bukan di sini. Tongkrongan aktifnya tuh di rumah nenek saya. Tongkrongan aktifnya di rumah nenek saya di Ciriung. Tongkrongan aktifnya sampai ada ruko nganggur ya dipakai buat anak-anak nongkrong, buka bengkel setim, buka servis ganti oli. Itu tempat tongkrongan. Nah ini kan Bortun itu sejarah namanya dulu dah. Sekarang sejarah nama Bortun kenapa bisa bikin, kenapa kok bisa Bortun sih namanya, kenapa gitu? Kalau buat nama sendiri saya juga kurang paham. Mungkin saya juga masih kecil, belum terlalu bisa mengamati. Saya juga umur kelas 3 SD. Karena kalau buat nama nanti tanyanya ke yang old-oldnya aja. Nah, Bortun yang lama nanti kita next time deh ya. Kita cari waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Bortun yang lama, soalnya agak sulit juga, soalnya mereka sudah berkeluarga.
udah agak-agak lumayan, jadi agak sulit atur waktunya. Untuk nama Madun belum bisa jawab, next time nanti kita tanya sama orang-orang Bortun Nama. Untuk Bortun Nama siap-siap ya, kita ngobrol-ngobrol bareng, kita ngopi-ngopi bareng. Tunggu kedatangan saya. Oke, kita balik lagi ke RxJet. Kita bahas RxJet lagi. Dulu RxJet gue sempat dengar dia pernah ikut event-event drag gitu. Itu gimana tuh ceritanya, sejarah RxJet bisa ikut drag? RxJet bisa ikut drag ya iseng-iseng aja sih, namanya orang baru kan main motor, wah coba-coba aja dah ya kan, daftar aja, daftar walaupun gak juara juga cobain deh, cobain ya. Akhirnya keseringan udah sampai 3 kali sih, 3 kali. Dulu juga kalah mulu lah, drag juga kan ikut sekelas ninja di kelasnya Yamaha RxJet ya, memang gak ada kelasnya, nggak mampu juga motornya. Dulu pertama kali balap itu RxJet itu di mana sih? Pertama kali apa ya namanya ya? Nyeting kali, bukannya? Iya pertama kali lepas lah. Itu inget nggak di daerah mana? Pertama kali di Pemda, di Pemda Cibinong lagi rame-ramenya balapan. Wah ramai tuh kan, kita main di sana, cobain motor, alhamdulillah menang. Udah dari situ rajin aja udah balap kemana-mana, ayo sampai punya nama dari situ. Iya. Sampai punya nama ya RxJet dari situ, alhamdulillah. Untuk RxJet sendiri tuh motornya masih ada nggak sih, Dut? ada di samping bengkel. Itu masih hidup. Kalau dihidupin sih bisa, cuma ya buat biarin aja lah, buat pajangan aja di bengkel biar nggak lupa sama sejarah. Udah Diesel nggak kira-kira dijual nggak tuh? oh jangan, itu sih kenang-kenangan, nggak boleh dijual katanya. Kenang-kenangan Bortun ya RxJet ya, luar biasa. Joki dulu atlet chamber, terus beralih ke Iping. Kenapa harus Iping? Kenapa ya? Saya dulu juga sebenarnya musuh sama Iping. Luar biasa lu musuh sama Iping. Saya musuh sama Iping, saya pernah main ninja sama dia. Nah, di situ saya pakai jokinya Asep Bajai. Main ninja sama dia, ada tuh satu motor yang kenceng 125 aja. Kenceng motornya, emang nggak pernah kalah. Nah, di situ saya kalah juga sama Iping. Saya juga musuh. Saya main motor musuh. Nah, nggak tahu kenapa di Bang Nana Kancut ini yang punya wewenang kekuasaan di balap di Bortun zaman dulu tuh kan dia tuh. Nah dia pengen aja gitu, wah ini bocah bagus nih. Satu juga kan dia dulu di tahun yang udah lama kan dia joki paling kecil tuh Iping. Wah ini potensinya bagus nih ya kan, anak kecil bawa motor jago, bisa ngeraba motor apa segala macam, pokoknya cocok lah. Oh ya udah dia aja berarti. Itu Iping pertama kali bawa RxJet atau Ninja? Itu bawa pertama kali dia bawa ninja, karena dia nggak bisa RxJet. Bawa Ninja, berarti Iping dulu pertama kali bawa Ninja di Bortun. Bisa jadi Iping sampai terkenal sampai sekarang tuh besarnya di Bortun gitu. Ya gimana bisa dibilang kayak gitu. Untuk motor Bortun sendiri kan itu gue dulu denger tuh lumayan banyak ya Bortunnya. Selain RxJet ada lagi namanya Teh Pucuk, terus Amerika, Pembajak, terus apa lagi sih gue kurang apal tuh. Itu bisa review nggak satu-satu, lu sebutin satu-satu tuh motor Bortun tuh. Motor Bortun ada RxJet belum ada namanya tuh, dari dulu tuh nggak tahu tuh namanya siapa dah. RxJet, terus ada Jupiter, Teh Pucuk, ada Mio selembar, terus di Amerika ada Mio lagi nih selembar ya kan. Dulu motor titipan orang tuh, nggak tahu dah siapa namanya, tapi pasti pernah ngeliat. Kalau yang sering-sering ikut Bortun pasti sering ngeliat. Dan satu lagi dulu motor namanya Bos Puyeng, sampai sekarang juga motornya masih ada. Nah itu motor legenda juga tuh, Motor Bos Puyeng. Nama motornya Bos Puyeng atau? iya nama motornya Bos Puyeng karena orangnya puyeng mulu. Kalau ditanya apa-apa puyeng, iya terserah mulu. Makanya namanya udah puyeng namanya. Nah sekarang ada di bengkel tuh motornya? Ada. Itu semua motor yang disebutin yang tadi kayak Teh Pucuk, Bos Puyeng, Bos Puyeng udah pasti ada.
ada semua, Masih ada masih semua. komplit semua motornya. Cuma ya gitu nggak diurusin karena angin-anginan orangnya juga. Mungkin lagi nggak punya duit juga kali orangnya. Ini sih. Banyak sih sebenarnya motor di bengkel, cuma nggak diurusin aja mau. Alhamdulillah masih ada kok motornya bos, semuanya masih ada, nggak saya kilauin, tenang aja, jangan takut. Kalau mau dihidupin sok mangga. Nah dulu kan gue pernah dengar nih ya, Bortun tuh pernah bikin motor 201 Drax motor resmi. Itu motornya masih ada nggak sih, dan itu bener nggak sih? Motornya udah nggak ada, motornya udah dijual ke orang Jambi, udah pergi jauh, motor udah terbang jauh kan. Itu pernah jadi juara? Dulu sering juara, pas pertama balap itu juga alhamdulillah langsung juara. Akepot juga nggak percaya kalau itu juara. Dan saya di tempat krunya yang nyatetin tank, saya bilang, saya telepon dari jauh, ini motor juara. Wah bohong lu. Ya udah kalau emang juara beliin gua rokok ya 3 bungkus. Oh jadi katanya. Taunya beneran juara. Akhirnya dia kalah taruhan sama gua tuh dia tuh, ya kan? Dia aja nggak percaya motornya bisa juara di situ. Itu untuk motor sendiri itu kenapa dijual? Apa emang orang Jambinya pengen beli? Apa emang dijual? Dulu kan kita tuh join ya. Sekarang dulu sih sendiri. Nah sekarang kita join sama Portiwan. Sering bikin motor juga buat keluar kota, dari proyekan dari Portiwan, orderan dari Portiwan. Nah pas di situ orang Jambi ada yang mau bikin motor Matic 200. Wah kalau dibikin nggak keburu nih kan, belum nyeting apa balap segala macam juga belum tentu kenceng juga motornya kan. Namanya motor kan nggak bikin kayak orang bikin sambel, bumbunya sama ngepas ya kan. Iya. Pasti ada aja yang beda. Ya udahlah mau nggak mau, udah kita relain aja deh yang itu aja. Kita kasih ke orang Jambi, nanti kalau ada rezeki lagi kita balap lagi kita bikin lagi. Nah untuk Drax sendiri kayaknya sekarang di Bortun tuh kurang aktif ya untuk di resmi ya. Ya kurang, emang udah jarang sih main drag. Dulu juga enaknya kan kita join sama Portiwan, ada yang sponsorin juga dulu dari bos Asbab. Gede dah tim saya dulu Bortun, bener. Kalau yang sering lihat 201, pedok saya berdiri gede lah, Bortun tuh Asbab Portiwan gede. Jadi dulu sempat join sama beberapa apa ya namanya, bukan perusahaan kali ya, beberapa tim juga ya, Portiwan dan Asbang. Nah selain event Drax 200 meter, Bortun tuh pernah ikut event apa lagi sih di Drax? Kemarin pernah tuh ikut event, emang sih eventnya event lagi 201 ya, karena di sini nggak ada motor 201. Nah, udah gitu juga di sana ada kelas 2 meter. Teman saya dari Jawa, dari mana-mana pada rekomen, ayo dong balap dong, kita ketemu aja, kita rewani. Oke siap. Ya selon-selonin aja, tanpa nyeting, tanpa apa, kita ikutin aja motor 2 meter di Matic FFA, padahal motor yang bukan FFA masih pakai karbu standar, knalpot standar. Kita cobain aja, alhamdulillah juara 2 di situ. Juara 2 itu pialanya masih ada nggak? Ada, pialanya masih ada. Masih ada. Motornya? Motornya juga masih ada, dan sekarang juga masih aktif, di main liarnya juga masih aktif. Masih ada loh motornya, luar biasa ya. Nanti kita review pialanya, takutnya teman-teman kita cuma ngomong kosong doang, nanti kita review pialanya seperti apa. Nih katanya gue dengar Bortun itu sempat bubar, itu gimana ceritanya tuh? Bener apa enggak? Berita duka itu. Iya dulu Bortun bukan sempat bubar sih, sempat terpecah 2. Bortun sempat terpecah 2. Nah rombongan Akepot setengah, nah rombongan yang anak-anak yang ngikut dulu sama Bortun juga bikin Bortun juga. Nah, dengan mekanik yang baru gitu kan. Akhirnya dari situ udahlah ya kan. Kita juga yang lain juga udah sama-sama dewasa, nggak ada konflik. Kita bersama. Satu lagi itu Bubar ya, bukan bubar, terpecah 2 aja, terpecah 2, dibagi 2. tapi sama-sama Bortun namanya. Sama-sama Bortun. Tapi mekaniknya beda. Mekaniknya beda. Itu mekaniknya ada lah. Ada, nggak bisa disebutin. Nggak bisa disebutin namanya.
lah, tapi alhamdulillah Akepot bisa bertahan sampai saat ini ya. Luar biasa, sekali lagi luar biasa buat Akepot. Gua sempat denger motor Bortun yang warnanya pink yang gambarnya anak bayi. Itu siapa sih namanya itu? Motor apa sih namanya itu, Dun? Ada motor buat diawir. Ya, itu sempat viral juga tuh, bisa diceritain nggak tuh sejarah motor itu? Itu pertama dia bikin motor di sini ngeliat motornya ini yang motornya Paldi yang Cikidurkan. Nah, dia pas melihat setting motor kenceng, wah dia terkesima dari situ, dan niat dia bukan mau bikin motor, dia mau nawar motor itu, tapi harganya nggak cocok, dia cuma nawar 25 juta, sedangkan bosnya pengennya 40. Nah, emang gila emang bosnya. Akhirnya ngobrol, gimana bos, gini, oke lah, dia gua bujuk-bujuk, gua rayu-rayu, akhirnya dia mau bikin motor, dan nggak pakai lama, gua bikin motor juga seminggu kelar, bikin motor dari nol sampai rangka, sampai semua mesin. Jadi nyeting di Sera 3 kali langsung main, alhamdulillah langsung menang. Dia sih motornya nggak pernah kasih istirahat. Iya tuh, gue denger tuh motor tuh gila juga, balap saat semalam itu balap bisa berapa kali tuh? Bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan pernah main juga 3 kali sama Mio, FU, Mio. Itu orang gila tuh. Pernah lawan FD juga? Pernah lawan FU. Wah biasa, itu menang kalah? Kalah, Itu semua lawannya FU. tiba lagi, FU-nya nggak mau. Itu mainnya daerah jauh juga, dia mainnya nggak pernah daerah sini. Dia kebanyakan main daerah Banten, daerah Serang. Ya alhamdulillah juga sih, dengan adanya dia banyak juga orang-orang di luaran sana bikin motor ke sini. Banyak ya gara-gara motor yang warna pink itu. Nah itu motornya masih ada nggak? Masih ada, Masih ada sampai sekarang. tapi di rumah bosnya motornya. Di rumah bosnya, luar biasa, masih ada motornya. Nah, motor pink kan yang sempat viral tuh pada zamannya tuh tahun-tahun kemarin kan ya. Nah itu juga berbarengan juga lahirnya Tayo. Nah sejarahnya Tayo tuh kayak gimana, bisa diceritain nggak? Tayo kan sampai sekarang masih masih booming tuh di Bortun, dan masih ada juga sekarang di bengkel. Bisa diceritain sejarahnya gimana? Sejarahnya Tayo dulu dia pernah punya motor tuh, bosnya tuh Najril Ilham, Ariel, Noah vokalisnya Noah ada tuh, ya kan. Dulu dia sempat punya tuh 58. Nah karena bosen kali dia main 58, akhirnya dia bikin share gede, dia bikin Sombar. Ya kan? Dulu juga belum punya nama. Pas munculnya motor dia sama munculnya Tayo tuh barengan. Nah akhirnya anaknya suka itu disatuin jadi namanya Tayo. Itu juga sama, alhamdulillah motornya menang dulu. Maksudnya kalahnya kayak gitu mah. Itu Tayo. Nah Tayo ke Magnum, Tayo udah Magnum Blue nih yang sekarang ya belum ada sebulan, yaitu yang hobinya jalan-jalan, yang nggak lepas-lepas. Entah itu bisa diklarifikasi nggak sih? Nih sorry nih ya, agak melenceng jadi sejarah Bortun. Itu kenapa sih Magnum itu kemarin sempat viral itu, kenapa nggak jadi lepas, itu bisa diceritain nggak sih? Oh, nggak tahu, namanya balap ya, namanya balap kan ada 2 kubu saya dan kubu dia. Di saya udah siap, di dia belum siap. Kadang-kadang di dia udah siap, di saya ini belum siap. Ya begitu aja terus, nggak ketemu-temu, nggak ada yang mau ngalah satu sama lain. Ya akhirnya ya gitu, jalan-jalan aja terus nih, dilepas, ngabisin duit doang. Oh gitu sebabnya nggak jadi lepas ya. Dari Magnum sekarang lagi banyak ini proses-proses bikin motor baru atau gimana nih di bengkel? Ada proses motor baru. Magnum juga motor baru, belum ada filmnya, belum main sama siapa-siapa, motor baru. Nah, sekarang juga lagi proses juga motor baru, ada 3 motor, hati-hati. 3 motor tuh. Nah buat teman-teman yang mau bikin motor, sekali lagi tolong diingetin tuh. Iya, bikin motor udah pada dah. Gue bikin motor gak kepada bikin motor lu. Bikin motor jelas, anak Bortun. Main
nggak bikin motor juga, lu main aja ke Bortun dah. Ini gua kasih kopi mah lu, tenang aja. Karena nanti gua jemput. Kalau emang lu nggak tahu, dan lu kalau tahu juga, lu punya kontak gua, nanti gua share lu, tenang aja. Pertanyaan terakhir nih ya, harapan kedepannya untuk Bortun sendiri dari lu pribadi kayak gimana sih? Harapan kedepannya, dan gua pengen lebih maju lah daripada sekarang. Gue sih pengen punya bengkel di luar, punya mesin bubur sendiri, karena sayang juga tim gue banyak potensi, banyak yang bisa pegang bubur, mekanik gue bisa pegang mesin bubur. Kenapa harus gue ke orang gitu kan? Kalau emang bisa sendiri, gue sih itu aja sih ceritanya. Gue pengen bikin bengkel yang gede, bikin bengkel di luar, biar penghasilannya juga jelas gitu kan, nggak kayak gini. Ya itu aja, yang penting bisa maju buat bareng-bareng lah. Lumayan bagus, keinginan Madun patut diacungi jempol. Jadi untuk kesejahteraan bersama. Oke Dun, aduh makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya nih. Alright, ready? Ya sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, tapi bukan adanya ya yang tahu sejarahnya Bortun ya cuma Madun, soalnya Madun yang paling lama di sini. Ya itu, thank you so much, benar-benar makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya. Next time Bortun lama, siap-siap ya, atur waktunya, minta waktunya juga buat kita ngobrol-ngobrol. Nah untuk teman-teman jangan lupa dukungannya untuk channel ini, untuk like, comment, share, dan subscribe. Alright. Tunggu video selanjutnya. Nah. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert 'cause I